2024 merupakan sebuah awalan dari rangkaian acara Pemilos di SMA Negeri 1 Jatisari. Acara Pemilos tahun ini spesial karena diiringi dengan acara kelima yang mengangkat tema suara demokrasi. Jadi gak heran kalau acara Pemilos tahun ini lebih meriah dan diadakan serupa dengan pemilu-pemilu pada umumnya. Sebelum masuk inti, kita akan melewati tahap screening terlebih dahulu. Tapi sebelum itu, kami akan mewawancarai beberapa panitia untuk mengetahui informasi mengenai kriteria calon ketua OSIS tersebut. Jadi, pertanyaan yang pertama, bagaimana sih Kang Galang mekanisme Pemilos tahun ini? Untuk mekanismenya masih belum kita tentukan secara rincinya, tapi secara umumnya itu nanti akan ada beberapa bakal calon. Nah, kemudian bakal calon tersebut akan kita saring menjadi 3. Nah, dari 3 calon tersebut kemudian akan kita adakan debat dan juga sesi kampanye untuk mereka. Terus di sesi yang terakhir, yaitu di sekitar tanggal 30 Oktober, itu akan ada pemilihannya langsung oleh siswa di lapangan SMA 1 Jatisari. Seperti itu ternyata. Kapan Pemilos akan diadakan? Untuk coblos-pencoblosnya itu ya, nah itu diadakan pada tanggal 30 Oktober 2024 yang akan dilaksanakan di lapangan SMA 1 Jatisari. Bagaimana kriteria calon ketua OSIS tahun ini? Bagaimana atau kriteria yang harus dimiliki oleh calon ketua OSIS? Nah, kualitasnya tentunya kualitas atau kriteria yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin itu harus memiliki integritas yang baik, spiritual yang baik, juga intelektual atau pengetahuan yang baik. Nah, yang dimana pemimpin yang baik itu harus siap memimpin, juga siap dipimpin. Dan yang terakhir, bagaimana tanggapan orang untuk pemilihan asesor ini? Akang tahun ini. Tanggapan aku pribadi tentunya sangat antusias dan semangat. Kita dari pihak komisi atau kepanitiaan pemilihan ketua OSIS mempersiapkan agenda atau kegiatan pemilu raya ini sebaik mungkin, sebaik-baiknya, semaksimal mungkin. Bagaimana kriteria calon ketua OSIS tahun ini? Untuk kriteria calon ketua OSIS untuk tahun 2024 ini, yang pastinya mereka sudah mempersiapkan visi dan misinya yang sebaik mungkin, lalu tidak terlibat dalam kegiatan atau organisasi yang terlarang, dan yang pastinya siap dan mampu untuk menjadi ketua OSIS SMA Negeri 1 Jatisari tahun 2024-2025. Yang terakhir ya Teh, bagaimana tanggapan Akang Ete untuk Pemilos tahun ini? Baik, tanggapan aku untuk Pemilos tahun ini aku sangat teramat bersemangat karena menjadi panitia Pemilos ini adalah suatu hal yang sangat menyenangkan bagi aku ya. Nah, meskipun banyak hal-hal yang cukup memberatkan lah ya atau menyusahkan bagi kita, tapi karena kita kerjanya ini bareng-bareng ya antara panitia, jadi insya Allah semua akan terlaksana dengan baik. Terima kasih Teh atas waktunya. Gimana mekanisme Pemilos tahun ini menurut Teh? Untuk mekanisme Pemilos tahun ini itu akan ada beberapa tahapan. Jadi tahapan-tahapannya itu yang pertama ada screening, kemudian juga nanti akan ada kampanye offline, ada orasi, ada debat, dan kemudian akan ada voting. Nah, nanti juga di kampanye tahun ini tuh akan ada seperti tim sukses gitu dari beberapa kandidatnya. Nah, untuk waktu pelaksananya sendiri akan dimulai dari 1 Oktober sampai dengan pengumuman pada tanggal 4 November 2024. Bagaimana kriteria calon ketua OSIS tahun ini? Untuk kriterianya itu tentu saja yang pertama merupakan anggota OSIS, kemudian bukan dari kelas 12 atau antara kelas 10 atau kelas 11. Kemudian untuk yang lainnya itu nanti akan melewati tahapan-tahapan yang sudah disebutkan tadi itu sih. Jadi siapapun asal dari anggota OSIS itu boleh menyalonkan. Setelah mewawancarai panitia, kita akan memasuki tahap screening yang dimana 6 bakal calon akan disaring menjadi 3 bakal calon ketua OSIS seperti 2024-2025. Terurut dari programnya yang paling saya prioritaskan
itu kan nggak ada hubungannya sama pelajarannya. Jadi sebisa mungkin kita tidak bisa menggunakan HP gitu. Jadi saya setuju. Dalam berkali-kali saya sudah menarik aplikasi yang memiliki seperti yang ada pada diri saya. Di sini ada beberapa diri saya. Sebagai organisasi yang memaksimalkan peran seni. Ada fungsinya yang pertama mengembangkan kreativitas dan bakat visual dalam bidang seni. Yang kedua, meningkatkan rasa kedisiplinan anggota. Yang ketiga, meningkatkan kesadaran visual akan seni. Yang keempat, melanjutkan dan meningkatkan kerja OSIS periode sebelumnya. Adapun program kerja yang telah saya buat, yang pertama, Setelah kita melalui tahap screening 1 dan screening 2, selanjutnya kita akan melalui tahap orasi, yang dimana 3 calon ketua OSIS yang telah dipilih tersebut akan memaparkan visi misinya mereka masing-masing di depan publik siswa-siswi SMA Negeri 1 Jatisari. Perkenalkan dulu nih, saya Risha Nindya Putri dari kelas 11-4. Saya salah satu calon kandidat ketua OSIS nomor urut 01. Yang nanti langsung saja, visi saya yaitu menjadikan OSIS SMA Negeri 1 Jatisari menjadi OSIS yang aktif dan menerapkan sifat disiplin atau disiplin, kompeten, serta bersinergi. Meningkatkan dan mengoptimalkan program kerja OSIS periode sebelumnya. Yang kedua, mengadakan lomba berbasis teknologi. Yang ketiga, mengadakan education
peduli dan peka terhadap lingkungan.